Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana saya ambil dari kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Rut ini kita mengenal seorang perempuan yang bernama Naomi. Bahkan kalau kita baca dari pasal 1 ini, maka kita akan menemukan saat para hakim memerintah, ada kelaparan yang hebat terjadi di tanah Israel. Lalu Naomi beserta dengan suami dan kedua anaknya meninggalkan Bethlehem menuju tanah Moab, dan mereka menetap di sana. Pada saat mereka di Moab itu, suami dan kedua anaknya meninggal. Semua yang dimiliki habis, sehingga ia berkata, "Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." Kita bisa baca di dalam ayat 21. Jadi di sini Naomi kemungkinan dia merasa bahwa dengan tangan yang penuh dia pergi bersama suami dan kedua anaknya. Namun kehidupannya berubah menjadi kehilangan, sehingga ia tidak mau dipanggil Naomi. Namun ia menggantikan namanya dengan Mara, yang berarti pahit. Dari kisah ini maka kita akan menarik suatu pelajaran yang berharga. Kita tahu bahwa Bethlehem artinya rumah doa atau tempat berlimpahnya makanan. Bethlehem merupakan tempat yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun Naomi merupakan pengikut Tuhan yang setia, namun ia mengalami kemalangan besar di mana ia harus kehilangan suami dan juga anak-anaknya. Nampaknya seolah-olah Tuhan menentang dan meninggalkannya. Akan tetapi kisah ini menunjukkan bahwa Allah tetap memperhatikan dia, serta bekerja melalui orang lain untuk menolong pada saat-saat ia memerlukan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita sebagai orang percaya dalam pengiringan bersama dengan Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada hambatan. Namun kita harus sadari bahwa dari semuanya itu Tuhan izinkan agar kita didewasakan, secara iman. Bahkan lewat masalah yang kita hadapi, kita semakin bergantung dan berharap saja kepada Tuhan, karena Ia adalah penolong yang setia. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Karena janjinya itu, maka Ia tetap memelihara, Ia tetap menjaga kita. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri saat badai atau cobaan datang menghampiri kita. Ia tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Bahkan Ia akan memberikan jalan keluar, sehingga kita melewati semuanya bersama dengan Dia.
Jadi pada saat ini saya mau ingatkan kepada kita, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan di dalam hidupmu, jangan takut, jangan gentar. Tetap serahkan dirimu kepada Tuhan. Tetap kuatkan hatimu. Tetap teguhkan hatimu. Dan melewati setiap persoalan itu bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita menghadapi masalah tantangan, kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kadang-kala kita mungkin berpikir, wah, kayaknya Tuhan tinggalkan saya. Tetapi saya mau katakan, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena Ia adalah Tuhan yang setia. Ia adalah Tuhan yang menjaga, memelihara kita 24 jam. Kalau penjaga saja bisa terlelap dan bisa tertidur, tetapi Tuhan tidak pernah terlelap dan Tuhan tidak pernah tertidur. Biarlah lewat renungan singkat ini kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan, supaya tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.